Rasulullah, ya Rasulullah. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang Allah nongkrong di Bukit Tursinya? Tidak. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Berarti ada sifat fisiknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, para subscriber Afandi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Selanjutnya akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, silahkan dibuka. Beliau berkata, wa'lamu annallaha ta'ala la makana lahu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Wad dalilu alaihi innallaha kana wa la makana lah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh tempat itu sesungguhnya Allah itu ada dan tidak butuh tempat. Fa khalaqal makan, Allah menciptakan tempat, wa huwa ala sifatihil azaliyah, dan Allah ini tetap sebagaimana sifat-sifat azalinya. Kama kana qabla khalqihil makan, sebagaimana Allah itu sebelum menciptakan tempat. Idla yajuzu alaihi at-taghayyuru fi dzati, karena tidak boleh zat Allah itu berubah. Wala tabdilu fi sifati, dan sifatnya Allah itu juga tidak boleh berubah. Misalnya begini, kalau Allah itu aras ini sebagai tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum aras ini di mana Allah? Kalau sebelum aras misalnya Allah ada di sini, kemudian setelah ada aras Allah pindah ke sini, ini namanya taghayyur, ini namanya tabdil, berubah dari sini ke sini. Itu namanya berubah. Wali anna man lahu makan falahu tahtu. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai tempat berarti dia ada di bawah. Saya ini di bawah rumah, berarti saya di bawah rumah sekarang. Itu. Wa man kana lahu tahtu, barang siapa yang berada di bawah, yakunu mutanahidzati mahdudan. Maka mutanahidzatnya, puncak zatnya mahdudan, itu berarti dibatasi. Wal hudud makhlukun, sedangkan yang dibatasi demikian berarti itu adalah makhluk. Ta'ala Allahu an dzalika, maha suci Allah, maha luhur Allah dari tersebut. Maha luhur Allah dari Allah itu punya tempat. Selanjutnya beliau Imam Syafi'i meneruskan, wa yajibu ay ya'taqida fi sifatil bari ta'ala ma dzakarnahu. Orang wajib beriktikad terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, yakni Allah itu ada tanpa tempat. Wa annahu la yahwihi makan, Allah itu tidak diliputi oleh tempat. Wa la yajri alaihi zaman, tidak berlaku bagi Allah zaman ini. Munazzahun anil hudud, Allah disucikan dari batasan-batasan zaman dan waktu ini. Wan nihayat, dan puncak. Mustaghnin anil makan, Allah tidak butuh tempat. Wal jihad, dan arah. Kalau mengatakan Allah di langit berarti Allah itu ada arahnya, berarti Allah itu bertempat. Selanjutnya Imam Mujtahid yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Silahkan dilihat dalam kitab I'tiqadul Imam Al-Mubajjil Ahmad bin Hanbal. Wa su'ila qabla mautihi biyaumin. Imam Ahmad bin Hanbal ini pada suatu saat sebelum beliau meninggal ditanya an ahadisi sifat, tentang hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqal, beliau menjawab, tamurru kama jaa, berlalu sebagaimana yang datang pada kami. Wa yu'manu biha, dan diimani ayat-ayat tersebut. Idza kanat bi asanid sihah, apabila sanadnya sah. Wala yusafullahu bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah, janganlah Allah disifati berlebihan melebihi Allah menyifati dirinya sendiri. Bila haddin, tanpa batasan, wala ghayatin, tanpa puncak, tanpa akhir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah. Wa huwas samiul basir.
Wa man takallama fi maknaha, barang siapa yang suka sekali membahas, berbicara masalah makna istiwa-istiwa tersebut, ibtada'ah, orang itu adalah ahli bid'ah. Selanjutnya di halaman berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, wallahu ta'ala la yalhaquhu taghayyurun wala tabaddulun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disusuli oleh yang namanya taghayyur atau tabaddul, berubah, wala talhaquhul hudud, dan tidak dibatasi Allah subhanahu wa ta'ala itu qabla khalqil arsy wala ba'da khalqil arsy, baik sebelum menciptakan aras atau setelahnya menciptakan aras. Kemudian di dalam kitab Tasniful Masami, di situ Imam Ahmad menjelaskan, man qala innallaha jismun la kal ajsam kafaro. Barang siapa yang menganggap Allah subhanahu wa ta'ala ini fisik, jisim, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Wahabi tadi itu, tapi tidak sebagaimana jisim kita, tidak sebagaimana jisimnya makhluk, kafaro, dia kafir. Ini yang bilang Imam Ahmad, bukan saya. Selanjutnya di dalam kitab Manaqib Ahmad, innal asma'a ma'khudatun minas syari'ati wal lughati. Nama-nama itu ma'khudatun, diambil dari syariat dan lughat. Wa ahlul lughat wada'u hadzal isma ayil jisma ala dhi tulin wa ardin wa samkin wa tarkibin wa suratin wa ta'lifin. Sedangkan ahli bahasa meletakkan, membuat nama jisim ini yang disebut jisim menurut ahli lughah, maksudnya begitu, adalah ala dhi tulin, sesuatu yang ada panjangnya, wa ardin, ada lebarnya, wa samkin, ada tingginya, wa tarkibin, ada susunannya, sebagaimana saya ini tarkib, namanya bersusun, wa suratin, ada bentuknya. Bahkan ada Ustadz Wahabi yang mengatakan Allah itu berbentuk sebagaimana Nabi Adam, wa ta'lifin, dan bersusun. Wallahu kharijun an dzalika kullihi, Allah semua keluar dari masalah jisim tersebut. Munazzahun anhu, disucikan dari jisim. Falam yajuz ayyusamma jisman, Allah tidak boleh disebut jisim. Li khurujihi an maknal jismiyah, karena Allah itu keluar dari sifat jisim itu. Walam yaji fi syari'ati dzalika fa batala, penamaan jisim itu tidak ada di dalam syariat, fa batala, maka keyakinan itu adalah batil. Baik, ini dulu yang bisa saya terangkan. Nanti saya akan menerangkan lagi akidah dari semua ulama hadis termasuk Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan bagi yang komentar untuk menepis bahwa Anda itu dungu, bodoh, tolol, silahkan buat konten dan baca semua kitab-kitab untuk membantah kitab atau ibarat yang telah saya baca. Saya ingin dengar perkataan dan pernyataan Anda. Kalau Anda tidak membalas saya dengan konten, berarti Anda itu dungu, goblok, tolol, bahlul. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.